Your class with Miss Dina will begin in 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang peran kimia dalam kehidupan. Alam dan isinya adalah materi yang merupakan mahakarya Sang Pencipta, Tuhan semesta alam. Pemahaman yang baik terhadap ilmu kimia membuat manusia mampu mengolah alam menjadi benda-benda yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, seperti halnya tumbuhan. Perubahan materi melalui proses fotosintesis pada tumbuhan hijau dapat meningkatkan gas oksigen yang diperlukan manusia. Dan pada pelajaran kimia kita juga akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan yang dekat dengan pada diri kita, seperti pakaian. Pakaian terbuat dari serat alami seperti selulosa dan sintesis, poliester dan nilon juga dipelajari dalam ilmu kimia. Energi yang dihasilkan dalam reaksi pembakaran bahan bakar pada kendaraan bermotor juga digunakan sebagai energi penggerak yang juga perlu pemahaman ilmu kimia. Dan kerangka pada becak terbuat dari besi yang dilapisi dengan cat untuk menentukan komponen yang sesuai untuk membuat suatu produk. Diperlukan pengetahuan kimia. Plastik juga banyak digunakan sebagai kantong belanja dan kantong kemasan. Plastik merupakan produk yang sulit untuk terurai, dan saat ini banyak toko-toko yang sudah menggunakan plastik ramah lingkungan. Umumnya plastik ini dapat terurai setelah 2 tahun. Dan mari kita menjaga lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya adalah metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan pendekatan umum yang digunakan untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu kimia. Dan tahapan-tahapan dari metode ilmiah adalah sebagai berikut. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mengobservasi awal. Mengobservasi awal ini adalah berupa pengamatan. Kita mencari tahu masalahnya, mencari tahu apa permasalahan. Kemudian setelah kita mengobservasi, kemudian kita merumuskan masalah tersebut, atau bisa juga mengumpulkan data dari masalah-masalah yang ada, kita kumpulkan datanya, dan setelah itu menyusun hipotesis. Hipotesis ini merupakan penjelasan sementara atau kesimpulan sementara. Dan setelah kita mendapatkan kesimpulan sementara, lanjutlah untuk merancang dan melakukan eksperimen untuk membuktikan dari kesimpulan pertama ini atau untuk membuktikan hipotesis. Oke ya. Kemudian setelah dilakukan eksperimen secara bertahap, secara berkala dan secara teliti, kemudian barulah kita membuat kesimpulan, dan yang terakhir yaitu publikasi. Ini adalah beberapa hal atau lambang yang apabila kamu memasuki laboratorium kimia, kamu akan menemukan beberapa sign atau lambang-lambang ini pada bahan-bahan kimia. Oke, yang pertama ada yang tandanya X, ini harmful, artinya berbahaya. Jadi jika kamu menemukan bahan kimia dan ada tanda X seperti ini, maka artinya zat tersebut berbahaya. Kemudian yang ini adalah eksplosif, artinya mudah meledak. Jadi harus diperhatikan dengan baik-baik ya. Zatnya jangan sampai kamu banting. Jadi harus diperlakukan dengan sangat baik, dengan pelan. Oke, yang selanjutnya adalah korosif. Korosif ini yang biasa korosif adalah larutan zat yang sifatnya asam. Zat yang sifatnya asam korosif. Korosif ini sifatnya bisa merusak dan jangan sampai kena kulit kita gitu karena sifatnya merusak. Oke. Selanjutnya ada oxidizing atau mudah teroksidasi. Jadi zat ini sifatnya sebagai oksidator gitu. Oke, selanjutnya adalah toksik atau beracun. Zat yang ada gambar tengkoraknya, jika kamu temukan di dalam laboratorium kimia, zat yang ada gambar tengkoraknya artinya zat tersebut beracun. Jadi jangan dideketin, jangan dicium-cium baunya dari dekat karena sifatnya beracun. Kemudian selanjutnya adalah flammable. Flammable artinya mudah terbakar.
karena zat ini mudah terbakar, biasanya seperti alkohol ya yang mudah terbakar, atau seperti alkohol. Jadi pada zat yang sifatnya flammable. Berikut adalah alat-alat pada laboratorium kimia. Ada beberapa hal yang memang kita sering gunakan di laboratorium kimia. Oke, yang pertama di sini ada batang pengaduk. Ya, yang panjang ini adalah batang pengaduk. Fungsinya untuk mengaduk larutan sehingga tercampur secara merata. Dan yang kayak gelas nih, namanya adalah gelas beker atau gelas kimia. Oke, lalu yang ini yang kayak sampan tapi kecil, namanya adalah spatula dan bahannya terbuat dari besi. Dan yang ini adalah pipet tetes. Pipet tetes jadi untuk memindahkan zat dalam bentuk larutan dalam jumlah yang sedikit. Dan suntikan ini cukup jarang. Ini adalah pipet gondok. Lalu ada Erlenmeyer ya. Erlenmeyer. Jadi Erlenmeyer bentuknya itu bawahnya besar tapi atasnya kecil. Erlenmeyer sama seperti halnya gelas beker, gunanya untuk sebagai wadah larutan, wadah zat yang wujudnya larutan. Bisa juga digunakan untuk mencampurkan zat-zat kimia yang wujudnya larutan. Lalu di sini ada kasa, ada segitiga, lalu ada bunsen, ya, ada bunsen. Kemudian ada tabung reaksi, ini tabung reaksi. Lalu ada corong, dan kertas saring. Corong dan kertas saring. Lalu ada sumbat. Lalu di sini ada sumbat. Kemudian ini ada klem. Ini klem dan statif. Satu keutuhan statif. Dan ini klem untuk mengikat. Ini ada buret. Oke, kita pindah. Lalu ada gelas ukur, gunanya untuk mengukur. Jadi kalau misalnya mau mengukur zat kimia sifatnya yang wujudnya larutan, bisa menggunakan gelas ukur. Gelas ukur ini ukurannya beda-beda ya. Ada yang 25 ml, ada yang 50 ml, ada yang 10 ml, ada yang 250 ml, 500 ml, sampai ada yang ada yang 5 ml juga. Oke, lalu di sini ada cawan Petri dan tutupnya. Cawan Petri ini biasanya digunakan kalau di kimia nanti pas kelas 11 ya, untuk percobaan laju reaksi biasanya digunakan untuk itu. Dan ini ada wadah cawan penguap dan ada lumpang dan alu. Lumpang ini alasnya lumpang dan ini namanya adalah alu. Ada magnet. Untuk mikroskop cukup jarang digunakan di laboratorium kimia.